tampak. Negara-negara Asia lain Iya, seperti Cina, Korea, dan Jepang pemerintahan melihat Jokowi kedaulatan itu ini langsung membuatkan mengupayakan Indonesia kerjasama itu saling menguntungkan disegani, dengan guys. Indonesia. Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung lagi bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudah klik, sudi menonton video ini. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal dari Borneo, Sabah, akan menemani kalian semua dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Hunting Permen Asik. Dan judul daripada video ini adalah Balasan Jokowi, Monohok Tesla dan Malaysia. Pemain raksasa otomotif investasi di mega proyek Indonesia. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction. Guys, link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian boleh simak, pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa untuk bergabung dan dukung channel saya untuk berkembang with people. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita nonton seperti apa isi kandungan daripada video ini. Let's go. 1, 2. Kan kantor di mana aja boleh dibangun. Kita belum ya Pak ya? Jadi nggak Pak? Iya, kita masih tetap lah. Oke. Guys, semoga kalian semua menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat, guys. Saya bilang begini. Kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Anda semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this. Saya bilang sama dia. Tapi saya tidak mau, kalau kau mau datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Oh, Saya yang bikin syarat ke kamu. itu syaratnya, guys. Kalau mau bergabung dengan Indonesia gitu, biar Indonesia yang berikan syarat gitu. Today is different. Hari ini berbeda. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Banana Ya. Republic ah. This country is a great country. Saya bilang enggak, kalau kau mau datang boleh, tapi saya udah ada deal dengan CATL dan saya udah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini sekarang mengcover hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia tahun 2024 akan produksi lithium baterai, 2025-26 kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2 produksi lithium baterai. Beberapa guys, negara lain itu banyak sekali memberikan sweetener yang kemudian merangsang untuk industrinya dibangun dalam negara mereka. Dan Indonesia nggak boleh kalah. Kita mempunyai pasar yang besar, jangan sampai pasar kita itu dilakukan penetrasi dengan produk-produk dari luar negeri. Kita harus jaga. Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ saja saya nggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, perkiraan saya di tahun 2027-28 itu kalau kita konsisten jadi ini barang. Jadi ini barang. Bangsa ini Gila. kalau mau jadi bangsa maju, jangan pernah mimpi bangsa maju itu akan mendorong negara berkembang seperti kita jadi negara maju. Jangan pernah mimpi. Kita yang harus membuat kita jadi negara maju. Ya, kita belajar. Keren, luar biasa. Tapi kau jangan pernah rendah diri sama bangsa lain. Ya, saya titip itu. Jangan pernah kita rendah diri sama bangsa lain. Fakta menunjukkan kita bisa. Kenapa? Kekuatan leadership nasional. Ini Itu saya kita harus setuju. akui. Gila guys ya. Bayangkan Tesla kalau dikabarkan batal investasi di Indonesia dan memilih Malaysia sebagai kantor hingga showroom mobil listrik. Malaysia Tentunya dipilih. hal ini menjadi pertanyaan sebab Malaysia bukanlah negara penghasil nikel, bahan baku pembuat baterai mobil listrik. Sementara di sisi market pun Malaysia tidak sebesar market Indonesia. Ya betul. Usut punya usut, ternyata Tesla lebih memilih Malaysia karena program BEV atau Battery Electric Vehicle Global Leaders yang digagas pemerintah Malaysia. Dengan adanya program ini, Tesla bisa masuk ke pasar Malaysia tanpa harus menggandeng mitra lokal. Nah, dalam aturan BEV Global Leaders, pemerintah Malaysia akan memberi kemudahan bagi perusahaan mobil listrik yang ingin masuk ke pasar Malaysia tanpa harus kerjasama dengan mitra lokal. Singkatnya, Tesla bisa membuka kantor perwakilan dan showroom di Malaysia
dengan kepemilikan saham 100% tanpa campur tangan mitra lokal. Selain tertarik dengan program itu, pertimbangan Tesla membuka kantor dan showroom di Malaysia adalah karena negeri jiran itu memiliki industri elektrik and electronic atau ENE yang cukup mapan. Malaysia merupakan salah satu negara produsen chip semikonduktor. Mendapati kenyataan ini, pemerintah Indonesia memberi respon santai. Pemerintah tetap percaya diri sebab Indonesia akan segera mengeluarkan kebijakan insentif EV atau kendaraan listrik. Jadi Indonesia ada backup plan nih sebenarnya, guys. Tengah mengusulkan agar Indonesia membuat kebijakan melarang ekspor silika. Kebijakan itu dilakukan untuk mendorong industri semikonduktor di dalam negeri. Selain fungsinya yang sangat fundamental untuk pembuatan kendaraan berbasis listrik, pembangunan industri semikonduktor ini juga untuk mengembalikan kejayaan pabrik semikonduktor seperti pada tahun 1985. Pemerintah Amerika Serikat bahkan telah menyatakan komitmennya untuk membantu pengembangan industri semikonduktor di Indonesia. Selain itu, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki mayoritas bahan baku kendaraan listrik. Mobil listrik membutuhkan baterai lithium-ion dari nikel, karena daya tampung jauh lebih tinggi dibandingkan besi. Jika Tesla mengganti nikel ke besi untuk pembuatan baterai, maka perusahaan dia akan kalah dengan perusahaan mobil listrik lain yang menggunakan nikel. Untuk itu, pemerintah Indonesia tetap optimis dengan sumber daya yang dimiliki. Nyatanya saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia terkait bisnis pembuatan baterai nikel untuk mobil listrik. Belum bisnis-bisnis lain yang menyerap banyak pasokan nikel seperti bisnis sebab Indonesia itu kaya dengan sumber nikel, Pak. Sebab tuh banyak negara yang dalam ekosistem baterai dan mobil mau listrik bekerja sama dengan Indonesia. Investasi tersebut memperkuat rencana pemerintah untuk mendorong hilirisasi nikel dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai dan mobil listrik dunia. CATL dan LG Chem, produsen terbesar baterai lithium-ion saat ini, sudah berinvestasi di Indonesia. Dijangkakan kalau 2028 hingga 27 kalau dijadikan nih, luar biasa Indonesia bakal jadi nomor 1 di dunia. Sementara khusus LG, mereka akan bangun baterai sampai dengan mobil karena mereka kerjasama dengan Hyundai. Foxconn, pabrik perakit Apple ini, juga akan membangun industri baterai listrik, industri kendaraan listrik, serta industri pendukung seperti charging station, R&D, dan pelatihan di Indonesia. Perusahaan asal Taiwan ini akan berinvestasi di Indonesia senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan asal Inggris British Volt juga berencana membangun industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia dengan nilai investasi 2 miliar dolar Amerika Serikat. Selain perusahaan di atas, Samsung dan Panasonic juga berpotensi besar investasi di Indonesia untuk bisnis baterai. Dua perusahaan ini sudah lama berinvestasi dan membuka kantor di Indonesia. Jika produsen baterainya sudah antri masuk Indonesia, maka produsen mobilnya ramai-ramai menambah investasi di Indonesia. Berbeda dengan Tesla, maka Honda malah memindahkan pabriknya ke Indonesia. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak kalah dengan Malaysia untuk negara tujuan investasi. Selain Honda, yang akan menambah investasi adalah Toyota, Suzuki, sedangkan Mazda sedang dalam proses negosiasi. Rencana pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air saat ini bukan isapan jempol semata. Sejak era Jokowi, Indonesia sebagai negara yang berdaulat semakin tampak. Negara-negara Asia lain seperti China, Korea, dan Jepang, pemerintahan Jokowi itu membuatkan Indonesia itu disegani, guys. Gila. Oke, guys. Alright, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi apa pendapat kalian tentang ini, guys? Walaupun Indonesia itu sebenarnya bagi saya mereka tidak begitu berminat juga lah mau bekerja sama dengan Tesla, saya rasa, sebab sebenarnya Indonesia ada backup plan ataupun rancangan kedua di mana ingin mengeluarkan sendiri nikel dan mau mempromosikan ataupun memperlihatkan bahwa Indonesia itu mampu, sebuah negara yang mampu, merupakan sebuah bangsa ataupun orang Indonesia itu mampu untuk menjadi lebih maju gitu. Jadi kita lihat dan kita nantikan saja, dan dijangkakan guys pada 2027 atau 28 kalau dijadikan ini dijadikan benar rancangan yang sedang dijadikan, kalau benar ya apa yang sedang dirancang ini,
pada tahun 2027 atau 28 nanti Indonesia akan bergelar King, guys. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi. Nah, moga video ini memberi manfaat, memberi hiburan dan juga memberi kalian info gitu. Tujuan reaction video ini adalah untuk memberi info dan memberikan manfaat kepada kita semua, guys, oke? Dan bukan untuk membanding-bandingkan gitu tau. Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Semoga kalian terhibur. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton. Salam santun, salam damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara.